Pemirsa, Anda menyaksikan Update, saya Kevin Egan. Satgas Operasi Tinombala Gabungan TNI dan Polri berhasil menangkap pentolan kelompok Santoso Basri. Basri ditangkap dalam keadaan hidup. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Basri ditangkap di Sektor 1 Poso, pesisir selatan sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Boy Rafli menambahkan Basri ditangkap dalam keadaan hidup. Sementara itu, Satgas juga berhasil menangkap DPO lainnya bernama Andika. Saat ini tim Satgas masih berupaya untuk membawa Basri, juga mengevakuasi jasad Andika. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kekuatan kelompok Santoso saat ini semakin melemah. Setelah Santoso tewas, kemudian Basri ditangkap hidup, kini tinggal Ali Kalora sebagai pentolannya. Namun menurut Tito, kemampuan Ali Kalora belum sebanding dengan Basri dan Santoso. Sebelumnya Satuan Tugas Tinombala menangkap Basri yang disebut-sebut sebagai tangan kanan Santoso di pesisir wilayah Poso. Satgas Tinombala menempatkan Basri sebagai buronan utama pasca pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Santoso tewas di tangan Satgas. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Rudi Sufahriyadi mengatakan Basri ditangkap saat hendak menyeberang Sungai Kuala Munak bersama dengan istri dan dua rekannya Andika dan Sobron pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Poso, pesisir selatan. Saat itu Sobron berhasil melarikan diri, sementara istri Basri terjebak di sungai. Penangkapan Basri dipercaya semakin melemahkan kelompok Santoso karena Basri dianggap pemimpin setelah Santoso tewas. Hingga kini masih ada 13 anggota Santoso yang masih buron, termasuk Ali Kalora yang dianggap menduduki posisi tertinggi ketiga setelah Santoso dan Basri. Tapi dengan tertangkapnya Basri, otomatis kekuatan terpenting saya kira sudah sangat lemah sekali Santoso dan Basri. Tinggal Ali Kalora, tapi Ali Kalora ini saya sudah pernah lama di sana, 2 tahun di Poso. Itu Ali Kalora itu jauh di bawah kelasnya Santoso dan Basri. Kita nanti tetap melakukan operasi ini, baik melalui cara-cara pendekatan maupun cara-cara penegakan hukum. Basri alias Bagong, terduga teroris anggota kelompok Santoso, tertangkap hidup oleh tim Satgas Tinombala dalam sebuah operasi di Poso Pesisir. Dengan pengawalan ketat, Basri dibawa ke markas Polda Sulawesi Tengah di Palu untuk menjalani pemeriksaan. Basri langsung digiring masuk ke ruangan endoskopi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Buron paling dicari setelah Santoso tewas ini terlihat santai saat menjalani pemeriksaan. Selain Basri, jenazah rekannya Andika Eka Putra alias Andika alias Hilal juga tiba di markas Polda Sulteng di Palu. Jenazah Andika dibawa ke ruang jenazah untuk proses otopsi. Selain keduanya tertangkap pula istri Basri, Nurmi Usman alias Oma yang juga sedang dalam perjalanan dari Poso Pesisir menuju Palu. Bentrok antara kubu keluarga kerajaan dengan pemerintah Kabupaten Goa pada Senin kemarin terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada siang dan sore hari. Ya, kita langsung bergabung bersama rekan Jane William langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jane, apakah saat ini situasi sudah kondusif dari pantauan Anda? Ya Iqbal, bisa kami informasikan bahwa situasi terakhir di Istana Bala Lampoa ini sudah kondusif. Kedua kubu sudah dibubarkan dan 1 orang yang mengejar aparat juga awak media dengan menggunakan busur panah ini sudah diamankan. Informasi terakhir yang kami dapatkan, sebanyak puluhan petugas gabungan dari Brimob Sulsel dan juga Polres Goa ini dikerahkan untuk berjaga di Istana Bala Lampoa untuk mengantisipasi apabila ada terjadi bentrok susulan. Meskipun ada beberapa massa dari kubu Pemkab yang masih berjaga di sekitar lokasi, namun petugas menghimbau agar mereka bisa meninggalkan lokasi dan warga juga dilarang untuk memasuki Istana Bala Lampoa. Dan Iqbal, selain bentrok yang terjadi kemarin pada siang hari, kemudian bentrok susulan pada sore harinya, ini bentrok pertama kali terjadi pada hari Minggu siang. Dan bentrok dipicu akibat kubu kerajaan yang ingin
melakukan upacara acara Kalompoang atau pencucian benda pusaka ini di Istana Bala Lampoa. Pada saat prosesi arak-arakan berlangsung, ini mendapat kecaman dari kubu Pemkab dan juga Satpol PP sehingga terjadilah ricuh antara kedua kubu, ada aksi saling lempar batu, ada juga yang menggunakan busur panah dan senjata tajam yang akhirnya mengakibatkan 2 orang terluka. Iqbal. Dan apa sebenarnya penyebab dari bentrok yang terjadi antara kedua kubu ini? Ya Iqbal, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa penyebab kedua kubu ini bentrok karena adanya perebutan hak pelaksanaan fungsi adat dan juga kebudayaan Goa. Kedua kubu ini sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak melaksanakan fungsi adat dan kebudayaan Goa ini. Dari kubu kerajaan ini beranggapan bahwa pihak kerajaanlah yang paling berhak untuk melaksanakan tradisi kerajaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun pada saat Idul Adha tersebut. Sementara menurut Bupati Goa, Adnan Yassin Limpo, sesuai dengan terbitnya Perda Lembaga Adat, bahwa tahta kerajaan Goa ini sudah berakhir pada masa pemerintahan Raja Goa ke-36, yaitu Andi Ijo Matawang, yang diangkat pertama kali sebagai Bupati Goa pada tahun 1946. Sehingga posisi Raja Goa itu digantikan dengan Ketua Lembaga Adat Daerah yang dalam hal ini dipegang oleh atau dijabat oleh Bupati Goa Adnan Yassin Limpo yang sekaligus menjalankan fungsi Sombaya. Fungsi Sombaya ini dulunya merupakan pemimpin tertinggi di Kabupaten Goa. Hal ini mendapat kecaman dari masa pendukung Raja ke-37 Goa, Andi Madusila, yang juga merupakan anak dari Andi Ijo tersebut. Sehingga terjadilah bentrok antara kedua kubu. Dan hingga saat ini masih diupayakan pendamaian antara kedua kubu sehingga tidak terjadi lagi bentrok seperti ini di kemudian hari. Untuk sementara Iqbal, demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Jane Williams melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Anda menyaksikan Headlines pukul 18, pemirsa. Acara ritual adat Kerajaan Goa yang berlangsung di kawasan Istana Bala Lampoa, Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, berujung bentrok. 2 kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 1 orang luka terkena busur panah. Tembakan peringatan polisi tidak dihiraukan masa 2 kelompok yang bertikai. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan batu, anak panah berupa busur, bahkan sejumlah orang terlibat saling kejar dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Bentrokan terjadi akibat sejumlah orang menolak dilakukannya ritual adat di dalam Istana Bala Lampoa. Akibat bentrokan ini 1 orang warga luka terkena busur panah. Bentrokan baru mereda setelah sejumlah aparat kepolisian dari Polres Goa, Sulawesi Selatan tiba di lokasi dan membubarkan bentrokan. Sebelumnya polemik terjadi setelah Bupati Goa, Adnan Yassin Limpo, diangkat sebagai Sombaya atau Raja Goa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Goa. Itu surat berkali-kali diulang. Untuk dimasukkan di sana tapi tidak ada. Apa sampai sekarang? Ini coba lihat. Busur dari dalam. Bayangkan itu. Ratusan warga mendatangi Polsek Moyo Hilir, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Warga mendesak polisi menangkap seorang pelaku penganiayaan. Dengan membawa senjata tajam dan kayu blok, ratusan warga desa Kakiang mendatangi Polsek Moyo Hilir, Sumbawa Besar, mendesak penangkapan pelaku penganiayaan. Menuntut Polsek Moyo Hilir untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan warga desa Berare. Kasus penganiayaan berawal dari 2 remaja warga desa Berare yang berboncengan mengendarai sepeda motor dihadang dan dipukuli hingga berdarah oleh sejumlah warga Kakiang. Saat dilakukan mediasi di kantor Polsek Moyo Hilir, terjadi pemukulan terhadap seorang warga desa Kakiang yang diduga dilakukan warga Berare. Suasana dapat dikendalikan setelah anggota Sabara Polres Sumbawa dan pasukan Brimob diterjunkan ke lokasi.
Sementara itu 3 orang tewas akibat bentrok warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antar warga. 3 korban tewas bentrok warga ditemukan polisi di areal perkebunan sawit di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya tewas diduga akibat diserang sekelompok warga. Ketiganya mengalami luka tembak di bagian dada dan dibacok di bagian leher. Penyerangan diduga akibat sengketa lahan antara 2 kelompok di mana salah satu kelompok merasa lahannya direbut. Polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku penyerangan. Polisi pun juga menemukan sebuah senapan, 1 parang dan 2 pisau di lokasi kejadian. Ini berusaha bagaimana situasi ini tidak berkembang. Kami akan mendekati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa untuk tidak berkembang situasinya sehingga mudah-mudahan bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 5 jenazah korban penumpang dan sopir taksi yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rencananya kelima korban akan menjalani visum sebelum nantinya dibawa keluarga untuk dimakamkan. Satu persatu jenazah penumpang taksi tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keempat korban diketahui bernama Nedi, 25 tahun, Yusarmanto, 37 tahun, Amin Mudori, 31 tahun, dan Heriansyah, 27 tahun. Berprofesi sebagai anak buah kapal asal Jambi dan tengah singgah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain jenazah keempat penumpang, jenazah sopir taksi yang diketahui bernama Mujianto, berusia 51 tahun, juga sudah dimasukkan ke kamar jenazah untuk divisum. Usai menjalani visum, rencananya korban akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, keempat korban menumpangi taksi yang dikemudikan Mujianto pada Senin pagi, namun tiba-tiba taksi masuk dan tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sama pihak kepolisian sama pihak untuk mengeluarkan jenazah dari sini karena memang jenazah diserahkan oleh kepolisian. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kepolisian dari pihak RSCM ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti pihak perusahaan yang akan karena masih dalam tanggung jawab perusahaan. Perusahaannya saya kurang tahu. Setelah melakukan pencarian selama 5 jam, akhirnya tim penyelamat gabungan berhasil menemukan jasad sopir taksi sepakat yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, saat ditemukan kondisi mayat sudah membengkak dan susah dikenali. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengerahkan tim penyelamat gabungan dari Badan Keamanan Laut dan Polair Polda Metro Jaya untuk melakukan pencarian sopir taksi yang tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 5 orang penyelam dan 1 unit perahu karet. Setelah pencarian selama kurang lebih 5 jam, tim penyelamat akhirnya menemukan jasad sopir taksi. Dari kartu identitas yang ditemukan tertulis seorang pria berusia 51 tahun atas nama Mujianto. Dengan ditemukannya jasad sopir, korban tewas dalam insiden taksi tercebur di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 5 orang. 4 diantaranya merupakan penumpang taksi yang berprofesi sebagai anak buah kapal. Tadi malam pukul 2, anak hujan lebat, ada ABK dari kapal tongkang, setelah pulang karena hujan lebat, maka menggunakan taksi sepakat. Kemudian karena situasinya hujan dan di dermaga itu tidak ada pelang dan segala tulisan-tulisan tanda peringatan, tidak kelihatan itu di mobil dari pintu 4. Pagi hari ini terjadi upaya penyanderaan di Pondok Indah dan setelah dikepung oleh aparat kepolisian, polisi sudah berhasil membebaskan para sandera penghuni rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih terus diperketat? Iya, Robert, ini penjagaan oleh tadi ketika pengepungan di rumah yang menjadi perampokan dengan kekerasan ini terjadi, Robert. Namun yang ingin saya ajak Anda untuk melihat ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana situasi rumah ini. Nah, ini Anda bisa lihat rumah ini ada di pertigaan
antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau. Nah, jalan yang ada di depan rumah